Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Salatiga. Semoga masih dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam proses pembelajaran daring ya, yang sudah guru-guru kalian persiapkan. Pada hari ini kita tetap melanjutkan pembelajaran informatika ya, masih dengan guru yang sama Diwan Firmansyah ya. Minggu lalu kalian sudah saya suruh untuk mencari dampak sosial informatika ya. Oke. Dan hari ini ada sangkut pautnya dengan yang minggu lalu ya, tentang dampak sosial informatika. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut ya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu perkembangan teknologi informasi ya, di mana perkembangan ini mempunyai dampak negatif dan dampak positif terhadap perkembangan teknologi informasi ya, tentunya seperti itu. Oke. Ya, tidak berlama-lama lagi ya, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita akan bahas materi kita, yaitu tentang perkembangan teknologi informasi ya. Oke. Seperti apa sih perkembangan teknologi informasi? Langsung saja kita bahas perkembangan teknologi informasi. Ya, dewasa ini keberadaan komputer memiliki pengaruh besar dalam perkembangan teknologi melalui komputer. Pekerjaan yang awalnya susah dan sulit untuk dipecahkan dapat dengan mudah dicari solusinya ya. Sebagai contoh, kita dapat mencari informasi mulai dari pelajaran hingga pengetahuan umum melalui internet dengan mudah. Ini pasti sehari-hari kalian lakukan ya, untuk mencari pelajaran. Oke, tidak cukup sampai di sini. Bahkan proses pendaftaran siswa baru pun sekarang telah dibuat secara terbuka melalui sistem online ya. Baru saja kalian coba ya, di awal-awal kalian masuk SMA Negeri 1 Salatiga, pasti kalian mendaftar secara online ya. Oke, pasti kalian sudah tahu ya. Segala kemudahan yang diperoleh dari keberadaan teknologi informasi sedikit banyak telah memberi manfaat di berbagai bidang kehidupan. Namun teknologi informasi juga memberikan dampak negatif jika tidak digunakan sebagai mestinya. Sebenarnya teknologi ini sangat-sangat banyak ya pengaruhnya terhadap dunia ya. Yang pertama itu ada dampak negatifnya dan ada dampak positifnya ya, positif dan dampak negatif. Nanti akan kita bahas secara mendetil ya. Oke. Teknologi informasi ya, menurut Brian K. William dan Stacey C. Sawyer mengemukakan bahwa teknologi informasi merupakan teknologi yang menggabungkan komputasi atau menggabungkan komputer dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video ya. Secara umum, keberadaan teknologi informasi memiliki 3 peran utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu membantu memecahkan masalah. Dan yang kedua, mendukung dan membuka kreativitas. Dan yang ketiga, pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Itulah dampak baik dari teknologi informasi ya. Diharapkan, tapi ya banyak juga dampak buruk yang ditimbulkan ya. Oke. Secara umum, saya ulang kembali ya, secara umum keberadaan teknologi informasi memiliki 3 peran utama. Yang pertama, membantu memecahkan masalah. Dan yang kedua, mendukung dan membuka kreativitas. Dan yang ketiga, pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Oke, ya kita lanjut kembali. Selain peran di atas, teknologi informasi juga memiliki fungsi lain. Berikut merupakan fungsi dari teknologi informasi. Yang pertama, menangkap atau capture. Ya, teknologi informasi dapat menangkap atau menerima masukan
dari perangkat komputer seperti keyboard, mikrofon, dan mouse. Ya. Yang kedua, mengolah atau processing. Mengolah data masukan menjadi sebuah informasi. Ya. Proses pengolahan data dapat berupa analisis, konversi, dan penghitungan. Dan yang ketiga ada menghasilkan, ya, generating. Teknologi informasi akan menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna. Informasi tersebut dapat berupa gambar, tabel, grafik, video, dan sebagainya, ya. Itu menghasilkan. Dan yang keempat itu ada menyimpan atau disebut dengan storage. Data dan informasi disimpan ke dalam media yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Bentuk penyimpanan data dapat melalui flash disk, hard disk, dan cloud. Ya, cloud itu penyimpanan online, ya, penyimpanan online. Dan selanjutnya ada mencari kembali atau retrieval, ya. Informasi yang telah disimpan sebelumnya dapat ditelusuri kembali, ya. Oke, setelah Anda buat dokumennya, nanti kalau ingin dibuka ya bisa dicari kembali di tempat penyimpanan. Itu maksudnya. Selanjutnya ada transmisi atau transmission. Data dan informasi dapat dikirim dari beberapa lokasi dengan memanfaatkan jaringan komputer. Maksudnya transmisi itu kalian dapat mengirim dari HP satu ke HP yang lainnya dengan jaringan komputer, atau dari komputer satu ke komputer yang lainnya dengan memanfaatkan jaringan komputer, ya. Itu adalah fungsi dari teknologi informasi, ya. Oke. Hari ini kita belum memasuki dampak negatif dan dampak positifnya, ya. Jadi untuk sementara sampai di sini dulu materi kita, ya, perkembangan teknologi informasi. Minggu depan kita lanjut kembali dengan materi dampak sosial informatika, ya. Jika masih ada yang kurang paham atau yang kurang jelas, silakan kalian tanyakan melalui grup WA, ya. Saya siap untuk menjawab pertanyaan siswa-siswi sekalian. Atau jika masih ada yang kurang jelas, silakan kalian ulang video ini, ya. Kalian baca secara seksama, ya. Saya rasa sih udah cukup jelas, ya. Oke, karena materi kita udah selesai, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 10.